Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat bertemu kembali, masih tetap sama. Kita akan membahas tentang etika, attitude, tentang adab yang kita baca dari kitab Taisirul Khalaq. Sebelum melanjutkan, seperti biasa kita akan mengulas sedikit. Kemarin kita sudah membahas tentang hak-hak tetangga, hak kerabat, kemudian hak orang tua, kemudian etika seorang pelajar, yang selanjutnya etika guru, dan yang paling pertama adalah takwa. Dari kesemua itu bisa kita ketahui bahwa akhlak atau etika atau attitude itu tidak mengenal usia, tidak mengenal tempat, tidak mengenal jabatan. Mulai dari anak-anak, hak pada orang tua bisa saya katakan itu adalah etika seorang anak atau hak orang tua. Etika seorang anak memperlakukan orang tuanya. Kemudian pelajar, orang yang mencari ilmu. Kemudian orang lain, saudara, tetangga, itu orang lain. Bahkan sampai guru, bahkan sampai pengajar, orang yang mempunyai ilmu tinggi pun harus mempunyai etika yang bagus. Jadi ada makalah, di atas ilmu ada adab. Sepintar-pintarnya orang, setinggi apapun jabatannya, kalau tidak punya etika yang baik, maka juga hanya nol. Sekene opo-opo nek panggan. Jadi meskipun berilmu, yang dinilai tetap adalah adab. Yang mana semua itu harus didasari dengan takwa, harus didasari dengan iman yang kuat. Dalam muasyarah, dalam bergaul juga sangat penting. Kemarin dalam etika pelajar itu ada 3. Yang pertama adalah kepada diri sendiri. Kepada diri sendiri berarti gak oleh sombong. Tidak boleh merasa dirinya unggul. Tidak boleh merasa dirinya lebih dari yang lain. Harus rendah hati. Itu etika kita pada diri kita sendiri. Kemudian baru kepada orang lain. Baru kepada orang lain. Karena kita hidup di dunia ini tidak bisa kalau tidak berdampingan, tidak membutuhkan orang lain. Disebutkan manusia adalah makhluk sosial, karena kita masih butuh orang lain, butuh peran serta yang lainnya. Maka ada etika akhlak kepada kerabat, tetangga, dan yang lain sebagainya. Dalam muasyarah, dalam bergaul, itu pun ada etikanya. Ada batasan-batasan yang harus kita harus begini, harus begitu. Pemilihan kata-kata, pemilihan tempat, guyon, ketika guyon itu ada etikanya. Ada etikanya. Nah, ini yang akan kita bahas, berikut ini. Adabul muasyarah, adab pergaulan, etika bergaul. Ketika bersama-sama dengan teman, saudara, berkumpul, niku bagaimana seharusnya? Adabha katsiratun, banyak sekali. Minha thalaqatul wajhi, berwajah manis. Jadi ojo merengut. Meskipun dasarnya wajahnya jutek, tapi lek ketemu koncone kuwi ya lek iso rada senyum ngoten. Ya kok merengut ae. Sengut ae ngoten. Kemudian walinul janibi wal isgha'u ila hadithil ashiri, lemah lembut, ojo kasar. Titik-titik koncone ditonyo misalnya, guyon dikaplok, nah itu toksik itu. Kemudian mendengarkan pembicaraan teman, lek enek koncone sing ngobrol, sing curhat misalnya, ya didengarkan dengan baik. Kalau sekarang itu usume lek ketemu terus dolanan HP dewe-dewe. Padha ndelok HP dewe-dewe, entah itu
tongkrongan antar teman, bahkan di keluarga pun antara anak dengan orang tua, itu sudah sangat sedikit sekali komunikasi secara langsung. Karena mereka disibukkan oleh gadget, oleh teknologi, delok HP dewe-dewe, bermain media sosial sendiri-sendiri. Bahkan ketika bicara pun mereka tidak lepas dengan gadgetnya. Itu sangat miris sekali. Alangkah lebih baiknya ketika ada teman berbicara, ada saudara bercerita, ketika kalian menggunakan gadget kalian, disingkirkan terlebih dahulu atau paling tidak di pause dulu. Terutama ketika anak diajak bicara orang tua atau ketika makan bersama, tinggalkan dulu apa yang ketika itu dilakukan. Misalnya pas chattingan kok diajak ngobrol atau ketika makan bersama, ditutup dulu, disingkirkan dulu. Ketika itu sedang membaca buku juga seperti itu, ditutup dulu, kita perhatikan teman atau lawan bicara kita dengan baik, didengarkan. Kalaupun kita tidak bisa menanggapi, kita menjadi pendengar yang baik, itu sudah sangat bagus. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan memperbaiki apa yang sudah kita lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.